tilu mantong dua way. Ujungnya adalah kamu semakin bertakwa nggak? Kita harus sanggup memanggil ayat, dia menjadi penyentuh kolbu kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sebagai ayat muhasabah nih. Saya biasa ngepel sendiri, nggak bisa pegang pel. Jadi sekarang ngepelnya berdua. Nah, sekarang bisa ngepel lagi. Kiri, terus lo kirain berdua sama Mas Gun. Enggak. Enggak. Dia mah nggak efek. Efeknya yang efek bukan efek samping bukan. Tapi ada juga efek samping. Coba sampingnya dibuka. Saya nggak bisa dicolong, saya anak buahnya Aing Rustama tuh nggak bisa dibawa. Ini orang mah orang Sunda we. Cuma kan nggak bisa dicolong tuh, pas ngomong dia aksen Jawa aja keluar. Kesan-kesan sebelahnya gimana? Mas Gun. Nah, Ayo Mas Gun. Iya, kenapa saya tadi manggil dia Bang Jay? Mas Gun, kelupaan. Nggak ada, biasa aja. Saya lagi belajar menertawakan sesuatu yang pertama mengalami musibah, bagaimana itu bersyukur, bagaimana, dan itu sangat nikmat. Sedikit demi sedikit tapi, nah, jadi smooth lah, nggak ada sesuatu yang apa namanya yang signifikan sekali, nggak ada. Mengalir aja dia seperti air bah. Itu emang air bah ya, makanya pada hancur semua. Gitu. Hancur semua, nggak ada yang tertinggal. Awas hati-hati, air bah dia loh, Makanya. tenaganya gede. Bandang banget ya. Nah iya, hati-hati. Tapi kalau yang saya alami gitu kan, saya terus terang banyak meminta pertolongan di bulan gitu. Kamu serius minta yang kemarin? Ya. Semacam ada refleksi begitu. Semacam ada refleksi buat saya, serius kamu minta kemarin? Yakin nih? Semakin kesini ini sama Allah semakin dipersempit pilihannya. Oke. Akhirnya kita hanya punya, misalnya tadinya 5 pilihan, tinggal 2. Kamu milih mana nih? Kamu kan kemarin minta itu. Sekarang nih, ternyata di bulan ini terjawab sedikit-sedikit gitu kan. Kok gini ya, kok gini? Itu kan kembali lagi kepada kita. Ini apa nih Allah yang selalu kita diskusikan, Mas Gun? Allah itu mau ngajak kita kemana? Gitu kan. Itu kan yang membuat kita harus berpikir dan kemudian balik lagi, minta lagi. Ya Allah, nu mana? Dari sekian banyak, dari 5 udah 2 nih. Oh ternyata ini nggak bisa, tinggal 2. Ya Allah, dari yang 2 ini yang paling baik yang mana? Nanti dikasih lagi sama Allah. Yang saya alami begitu. Banyak hal-hal yang saya minta ternyata dikasih. Secepat itu Allah menjawabnya. Walaupun kalau kita mungkin ada kadang-kadang berpikir ini mah bukan jawaban gitu kan, ini mah masih pilihan. Ya itulah cara Allah mendidik kita, cara Allah mendewasakan kita supaya milih kemana gitu. Dan yang paling akhirnya ada ujung-ujungnya adalah semakin mengajari kita untuk kamu bertakwa kepada saya mengalami hal-hal demikian itu udah beberapa kali dalam perjalanan kehidupan saya. Saya selalu istilahnya ngegas sebisa saya di bulan Ramadan. Minta sama Allah, minta bimbingan ya, intinya di antara pilihan-pilihan apakah saya harus memilih Mas Gun? Enggak, enggak. Bukan pilihan, itu mah udah kepastian. Untuk istri itu. Itu mah kepastian, bukan. Kepastian. Ini kalau ini pilihan. Bisa pilih. Wah, bukan saya yang ngomong. Dia dia makan tetap gelis. Gelis. Mas, jadi dari dulu yang saya alami seperti itu. Kadang-kadang memang lebih panjang jawabannya ya. Udah tambah ke sana, tapi alhamdulillah tambah ke sini kok. Mungkin usia juga ya yang membuat kita lebih sensitif bahwa itu tuh Allah sedang mendidik nih. Allah sedang menjawab doa-doa kita selama Ramadan, dijawab di Syawal nih. Di bulan selanjutnya kan kita mungkin masih harus memilih
atau sudah eksekusi. Mau dari mana nih yang kita pilih-pilih yang kemarin itu? Ya tahun ini saya merasakannya jawabannya begitu cepat, jawabannya lebih lugas, nutiru mantong dua way. Gitu. Tadi yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya adalah kamu semakin bertakwa nggak? Ujung-ujungnya adalah kamu minta tolong sama siapa kalau udah begini? Nggak ada lagi. Kamu harus kembali kepadaku, kata Allah kan. Jadi tahapan yang saya itu proposal, dapat pengarahan, proposal lagi. Ya ini dapat pengarahan lagi nih. Nah, ya ujungnya gitu. Kamu mau tanya siapa lagi? Kamu tambah bertakwa nggak kepadaku gitu. Keren. Top. Syawal, Kang Ake dapatkan sebuah jawaban-jawaban, dan tentunya insya Allah kita penuhi juga dengan makin menguatnya penghambaan kita kepada Allah, kemudian juga mengaplikasikan apa yang didapat di bulan Ramadan diaplikasikan pada bulan Syawal. Nah sekarang sebetulnya akar dari semua tadi disampaikan, kita biasanya dalam menjawab berbagai persoalan, Islam itu selalu simpel. Makanya al-Islamu yusrun. Islam itu yusrun, mudah. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu supaya hati kamu menjadi tenang, menjadi simplicity, simple. Ya. Jadi aku turunkan Al-Quran itu untuk mempermudah kehidupan, karena toolsnya semua ada di situ. Dan dijadikanlah bulan Dzulqa'dah ini Ashhurul Hurum, sebagai bulan-bulan haram ini. Yang di situ kita tahu keutamaan-keutamanya sama. Wah, keren Allah itu. Ramadannya dengan keutamaannya begitu, Syawalnya dikasih luar biasa bombastiknya 6 hari, jadi setahun coba kita saum. Kemudian seolah-olah puasa setahun gitu itu. Nah kemudian sekarang dikasih bulan haram. Bukankah 3 hal yang berendeng luar biasa di situ? Makanya jawaban yang simpel, muhasabah. Kita tahu kita harus sanggup memanggil ayat, dia menjadi penyentuh kolbu kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sebagai ayat muhasabah nih. Oh, jadi penciptaan kita sekarang, kehidupan kita, kehidupan itu nanti dijadikan sebagai suatu alat untuk bercermin diri bahwa ini jadilah dia itu sebuah penyentuh kesadaran, membongkar dari cara yang halus sampai cara yang paling keras gitu oleh Allah. Hey, aku ciptain kamu itu untuk beribadah. Itu dulu. Melalui beribadah itu kamu ada proposal doa, ada kejadian di mana sakit, ada kejadian di mana persoalan-persoalan demikian menimpa kita bertubi-tubi, ini belum selesai, datang persoalan yang baru. Makin tua kita, makin kesini kita, makin tinggi jabatan kita, makin heboh pujiannya, makin berat. Jadi ayat tadi kita ajak untuk bisa menyentuh hati kita. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata beliau, tujuan penciptaan jin dan manusia itu betul-betul taat kepadanya. Artinya apa? Segala amalan kita insya Allah udah diterima. Terus bergerak sampai kita ke sini, tapping video sampai yang terkecil, remeh-temeh ini. Kita yang ngaji bertiga, berempat, tapi mudah-mudahan didengar oleh ribuan saudara-saudara muslimin kita yang lain, mukminin yang lain. Dengan adanya era medsos sekarang, itu adalah sesuatu yang kita rencanakan, yang kita arahkan supaya gerak kita, ya Allah tolong, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amal yang memenuhi kualifikasi diterima, itu kan ada parameternya untuk supaya amal diterima kan, selain ikhlas. Nah, seharusnya amal gerak kita itu harus bernilai ibadah, harusnya di usia. Nah ini yang ayat tadi itu untuk menyentuh kita. Dari upaya yang semacam ini akan terjawab tadi. 5 mengecil menjadi 3 akan menjadi 1 keputusan Allah. Qadha dan qadar dan pasti baik. Keimanan kita akan menyertai Allah. Engkau telah pilihkan yang terbaik. Terima kasih ya Allah.
Seperti itu. Kemudian apa? Ikhlas. Kata Rasulullah, tetap amal apapun. Sorry, ini apa namanya? Itu kan sosis. Sosis itu mengalami perubahan profil beberapa kali. Tapi tetap dia itu bahan dasarnya kita tahu kan, sosis itu apa? Meat gitu kan. Sama amal gerak kita juga. Dalam kita beramal dan bergerak, kaitannya dengan muhasabah, Rasulullah katakan innama a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hidupnya amal itu dia akan tumbuh atau tidak dari kamu meniatkannya untuk apa.